Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan umum jabatan dokter gigi. Latihan soal-soalnya berdasarkan kisi-kisi materi dari Permenpan RB tahun 2024. Di antaranya ada SDGs, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, serta SKN yaitu Sistem Kesehatan Nasional. Langsung saja latihan soal. Yang pertama, tujuan utama dari program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas adalah A. Meningkatkan jumlah rumah sakit di daerah terpencil, B. Menurunkan tingkat kelahiran di daerah perkotaan, C. Mengurangi tingkat pengangguran di sektor kesehatan, D. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan, E. Memperbanyak tenaga medis di seluruh wilayah Indonesia. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Soal berikutnya, yang termasuk kegiatan atau langkah-langkah strategis Germas adalah A. Penambahan kapasitas sekolah kedokteran, B. Pengadaan vaksinasi massal secara global, C. Memperbanyak rumah sakit darurat, D. Peningkatan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, serta deteksi dini penyakit, E. Meningkatkan pembangunan infrastruktur olahraga di tingkat nasional. Jawabannya adalah D. Peningkatan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, serta deteksi dini penyakit. Soal selanjutnya, Germas bertujuan untuk mengurangi faktor risiko penyakit melalui upaya-upaya preventif. Mana di bawah ini yang bukan termasuk kegiatan yang dianjurkan dalam Germas? A. Pemeriksaan kesehatan rutin, B. Meningkatkan konsumsi makanan cepat saji, C. Tidak merokok, D. Mencuci tangan dengan sabun, E. Mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Jawabannya adalah B. Meningkatkan konsumsi makanan cepat saji. Soal selanjutnya, berikut merupakan indikator perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga kecuali A. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, B. Melakukan aktivitas fisik setiap hari, C. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan, D. Pemberantasan jentik nyamuk, E. Tidak merokok dalam rumah. Jawabannya adalah C. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Oke, kita bahas sedikit berkaitan dengan Germas, yaitu kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik, 2. Peningkatan perilaku hidup sehat, 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, 5. Peningkatan kualitas lingkungan, 6. Peningkatan edukasi hidup sehat. Kita bahas sedikit yang berkaitan dengan PHBS. PHBS ini banyak ya teman-teman. Ada di tatanan rumah tangga, kemudian di sekolah dan tempat kerja. Kita bahas sedikit yang berkaitan dengan rumah tangga. Yang pertama adalah lakukan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. 3. Menimbang balita setiap bulan. 4. Menggunakan air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban sehat. 7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu. 8. Makan buah dan sayur setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. 10. Tidak merokok. Penjelasan lebih lanjut tentang materi PHBS maupun Germas teman-teman dapat melihat pada video. Linknya ada pada kanan atas video ini. Lanjut soal berikutnya. Salah satu target pemerintah pada tahun 2030 berdasarkan tujuan SDGs nomor 2 adalah mengakhiri penyakit A. Batuk, B. Hipertensi, C. Karies, D. Diabetes mellitus, E. Epidemic AIDS. Jawabannya adalah E. Epidemic AIDS. Apa yang dimaksud dengan prinsip Leave No One Behind dalam konteks SDGs? A. Memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat termiskin dan paling rentan. B. Fokus pada negara maju yang sudah berhasil mengurangi ketimpangan.
C. Membatasi akses bantuan hanya untuk negara berkembang. D. Hanya memprioritaskan lingkungan daripada aspek sosial. E. Mengabaikan kelompok kecil yang tidak berkontribusi pada pembangunan. Jawabannya adalah A. Memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat termiskin dan paling rentan. Soal selanjutnya, terkait dengan tujuan SDGs nomor 3, penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui A. Memelihara gaya hidup sehat. B. Mencegah kematian akibat kecelakaan lalu lintas. C. Penyediaan pendidikan, informasi, dan layanan untuk mencegah HIV/AIDS. D. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin perkotaan. E. Perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Jawabannya adalah D. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin perkotaan. Soal selanjutnya, capaian indikator angka kematian ibu dan angka kematian bayi belum mencapai target MDGs, sehingga JKN merupakan momentum untuk meningkatkan status KIBBLA agar Indonesia dapat mengejar ketinggalannya dalam pencapaian SDGs. Hal ini berkaitan dengan tujuan SDGs, yaitu A. Tujuan ke-10 mengurangi ketimpangan. B. Tujuan 3 kesehatan dan kesejahteraan. C. Tujuan 2 mengakhiri kelaparan. D. Tujuan ke-5 yaitu kesetaraan gender. E. Tujuan 16 perdamaian dan keadilan. Jawabannya adalah B. Tujuan ke-3 yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Kita bahas sedikit yang berkaitan dengan SDGs. Seluruh tujuan SDGs adalah sebuah kesatuan sistem pembangunan atau disebut integrasi pembangunan nasional. Nah, SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan disahkan pada tanggal 25 September tahun 2015 di New York. SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan dari tahun 2015 hingga 2030 yang menggantikan tujuan pembangunan milenium atau MDGs tahun 2000 hingga 2015. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Nah, ini adalah 17 tujuan MDGs. Yang pertama, tidak ada kemiskinan. 2. Tidak ada kelaparan. 3. Kesehatan dan kesejahteraan yang baik. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. 10. Mengurangi kesenjangan. 11. Kota yang berkelanjutan dan berkomunitas. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Tindakan terhadap iklim. 14. Kehidupan di bawah air. 15. Kehidupan di darat. 16. Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. 17. Kemitraan untuk tujuan. Dari 17 tujuan SDGs, terdapat 4 yang berkaitan dengan sektor kesehatan dalam SDGs. Yang pertama adalah nol kelaparan, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Ini berkaitan dengan gizi masyarakat. Yang ketiga yaitu kesehatan yang baik, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, ini berkaitan dengan sistem kesehatan nasional. Yang kelima, kesetaraan gender, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Lingkupnya adalah akses kesehatan produksi dan KB. 6. Air bersih dan sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Ini berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. Soal selanjutnya, sistem kesehatan nasional berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 adalah A. Sistem untuk pengelolaan rumah sakit nasional. B. Sistem pengelolaan program kesehatan masyarakat secara menyeluruh. C. Tata cara pembangunan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. D. Sistem pembiayaan kesehatan dari pemerintah pusat. E. Mekanisme pengadaan alat kesehatan modern. Jawabannya adalah C. Tata cara pembangunan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Soal berikutnya, berikut ini adalah salah satu subsistem dalam sistem kesehatan nasional kecuali A. Subsistem upaya kesehatan.
B. Subsistem pembiayaan kesehatan. C. Subsistem manajemen rumah sakit. D. Subsistem pemberdayaan masyarakat. E. Subsistem sumber daya manusia kesehatan. Jawabannya adalah C. Subsistem manajemen rumah sakit. Sistem kesehatan nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012. Terdapat 7 subsistem yang disusun dalam SKN. Yang pertama adalah upaya kesehatan, 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan, 3. Pembiayaan kesehatan, 4. Sumber daya manusia kesehatan, 5. Kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 6. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Soal selanjutnya, salah satu komponen utama sistem kesehatan nasional adalah sumber daya kesehatan. Yang termasuk dalam kategori sumber daya kesehatan adalah A. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, B. Tenaga kesehatan, peralatan dan fasilitas kesehatan, C. Kebijakan pemerintah di bidang farmasi, D. Promosi kesehatan masyarakat, E. Sistem informasi kesehatan berbasis teknologi. Jawabannya adalah B. Tenaga kesehatan, peralatan dan fasilitas kesehatan. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, upaya kesehatan terdiri atas 3 tingkatan pelayanan, yaitu A. Promotif, preventif, dan kuratif, B. Primer, sekunder, dan tersier, C. Dasar, menengah, dan lanjutan, D. Swasta, pemerintah, dan masyarakat, E. Nasional, daerah, dan desa. Jawabannya adalah B. Primer, sekunder, dan tersier. Soal selanjutnya, peran puskesmas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional terutama dalam SDGs paling terkait dengan tujuan A. Tanpa kemiskinan, B. Tanpa kelaparan, C. Kehidupan sehat dan kesejahteraan, D. Air bersih dan sanitasi layak, E. Kota dan komunitas berkelanjutan. Jawabannya adalah C. Kehidupan sehat dan kesejahteraan. Selanjutnya, apa peran utama puskesmas dalam sistem kesehatan nasional? A. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, B. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar, C. Menjadi pusat rujukan regional, D. Menyediakan layanan farmasi khusus, E. Menyediakan pelatihan medis lanjutan. Jawabannya adalah B. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar. Soal selanjutnya, salah satu program prioritas yang dijalankan oleh puskesmas adalah A. Penyediaan obat-obatan mahal, B. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah, C. Penelitian kesehatan lanjutan, D. Pengembangan teknologi kesehatan, E. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Jawabannya adalah E. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Selanjutnya, sumber pembiayaan utama Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah A. Bantuan pemerintah sepenuhnya, B. Premi yang dibayarkan peserta dan subsidi pemerintah untuk kelompok tertentu, C. Sumbangan dari rumah sakit swasta, D. Dana asing dari organisasi internasional, E. Pajak daerah. Jawabannya adalah B. Premi yang dibayarkan peserta dan subsidi pemerintah untuk kelompok tertentu. Lanjut soal berikutnya. Tujuan utama sistem jaminan nasional menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah A. Memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat, B. Meningkatkan keuntungan fasilitas kesehatan, C. Memberikan jaminan sosial yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia, D. Memastikan pemerintah tidak lagi membiayai sektor kesehatan, E. Mengurangi jumlah rumah sakit yang dikelola pemerintah. Jawabannya adalah C. Memberikan jaminan sosial yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang bukan merupakan prinsip sistem jaminan sosial nasional adalah A. Harga diri, B. Sukarela, C. Nirlaba, D. Dana amanat, E. A dan B. Jawabannya adalah E, A dan B. Untuk materi dan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS maupun SJSN, dapat teman-teman lihat pada video sebelumnya. Linknya ada pada kanan atas pada video ini.